Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mr. Mili. Kita masih lanjut ya pembahasan terkait dengan proses pendaftaran dari Sekolah Kedinasan tahun 2026. Sesuai dengan judul dan request dari teman-teman semuanya bahwa saya akan bahas di video ini terkait dengan panduan atau bagaimana cara untuk mengisi surat lamaran, surat pernyataan, fakta integritas dari Sekolah Kedinasan. Ada beberapa sekolah kedinasan yang nanti akan saya sampaikan, akan saya berikan panduan ataupun informasi terkait dengan cara mengisi dari beberapa surat ini ya, termasuk juga surat persetujuan orang tua. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel ini. Tentunya banyak video yang nanti akan saya sampaikan, mulai dari perkembangan dari tes CPNS, kemudian sekolah kedinasan, latihan-latihan soal juga ada, TWK, TIU, TKP ya, psikotes. Termasuk juga bagi teman-teman yang berminat ingin bimbingan belajar atau mungkin nanti beli buku bimbingannya, buku panduannya atau tryout ya, link ada di deskripsi video ini atau bisa langsung ke bio Instagram saya Mili Umri. Nah, saya sampaikan atau perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa surat lamaran ini ada yang bertanya juga apakah harus dikasih warna, katanya harus warna asli. Jadi surat lamaran, surat pernyataan ataupun surat-surat yang lainnya itu memang di-scan dalam artian berbentuk file PDF ya. Kemudian harus warna asli, jadi tidak perlu ditambah filter apapun ya saat kalian men-scan-nya nanti. Scan bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone teman-teman, bisa menggunakan cam scanner juga bisa. Ada watermark di bagian bawahnya, itu tidak apa-apa ya selagi surat tersebut bisa terbaca dengan jelas. Jadi tidak jadi masalah, ada cam scannernya atau ada watermarknya. Dan tidak perlu sekali lagi ditambah filter apapun, sesuai dengan format suratnya. Jadi warnanya warna asli sesuai dengan warna yang ada pada suratnya. Kalau memang ada kop suratnya, logo ya, nah itu tidak perlu ditambah filter apapun. Jadi harus sesuai dengan format asli. Itu yang dimaksud dengan harus di-scan, harus warna asli. Kemudian yang kedua, surat ini boleh diketik ataupun boleh ditulis tangan ya, menggunakan, kalau tulis tangan menggunakan pena tinta berwarna hitam. Selagi tidak ada informasi petunjuk resminya di file pengumumannya harus diketik atau harus ditulis tangan, artinya boleh memilih. Tapi kalau saran saya sebaiknya diketik. Biar apa? Biar kelihatan rapi surat tersebut. Nah, ini kalau teman-teman mau ditulis tangan ya, kalau mau ditulis tangan itu juga boleh. Yang pertama teman-teman itu bisa download surat ya, suratnya di laman website resmi dari masing-masing sekolah kedinasan. Kemudian surat tersebut ya di print, entah itu surat lamaran, surat pernyataan, surat persetujuan atau fakta integritas itu di print, kemudian tinggal diisi suratnya. Jadi bukan ditulis ulang tapi diisi saja, diisi ya bagian yang kosongnya. Nah, kemudian pengisian boleh menggunakan huruf kapital atau boleh juga huruf kecil ya. Jadi boleh dipilih selagi tidak ada ketentuan resminya. Kemudian teman-teman tambahkan tanda tangan. Jadi tanda tangan di sini menggunakan pena berwarna hitam ya. Jadi bukan merah, bukan biru. Kemudian tidak disarankan menggunakan tanda tangan digital. Jadi sebaiknya biar original, otentik, gunakan tanda tangan pena. Menggunakan pena basah berwarna hitam atau tintanya warna hitam. Nah, setelah suratnya diisi kemudian ditandatangan ya, kemudian teman-teman tambahkan materai. Jadi boleh menggunakan materai fisik, boleh menggunakan materai elektronik. Karena di sekolah kedinasan saya rata-rata lihat tahun ini boleh memilih ya antara dua, mau materai fisik atau materai elektronik. Nah, setelah ditambahkan materainya, nanti surat tersebut kalian scan dalam format file PDF maksimal 100 KB dan upload pada laman unggah di portal SCSN bkn.go.id. Nah, kalau mau diketik ya, jadi kurang lebih sama. Jadi untuk alurnya, yang pertama kalian download suratnya terlebih dahulu, kemudian kalian buka suratnya melalui PC atau laptop, tidak disarankan dari HP ya. Kalau dari HP itu biasanya suratnya acak, nanti rusak. Jadi buka melalui PC atau laptop, kemudian tinggal diisi suratnya dengan cara diketik. Jadi isi suratnya diketik ya, sesuai dengan apa yang diminta. Nah, isinya sekali lagi boleh menggunakan huruf kapital atau boleh juga menggunakan huruf kecil. Jadi boleh dipilih. Nah, setelah diisi suratnya di print out ya, suratnya bebas kertasnya mau pakai kertas apa.
kalau bisa kertasnya hanya muat untuk 1 halaman saja, jadi tidak terpotong menjadi 2 halaman. Jadi semakin ukurannya pas sesuai ya, maka semakin baik untuk surat tersebut bisa di-print dalam bentuk 1 halaman. Nah, tanda tangannya ya sekali lagi menggunakan tanda tangan berwarna pena berwarna tinta hitam ya. Jadi tidak disarankan tanda tangan digital walaupun memang tidak ada informasi resminya. Tapi sejauh ini yang aman-aman ya dari tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan pena tinta berwarna hitam. Kemudian suratnya di-scan ya berbentuk file PDF. Nah, sebelum di-scan kalian bisa memilih apakah mau menggunakan materai fisik atau elektronik. Kalau materai fisik berarti tempel materai dulu. Tapi kalau memang mau menggunakan materai elektronik, scan suratnya baru tambah materai atau materai elektroniknya. Kemudian upload di laman unggah isi CSN. Nah, untuk peletakan materai ya, jadi teman-teman bisa memilih ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa memilih antara materai fisik dan juga materai elektronik ya, kecuali memang ada ketentuan khusus dari sekolah kedinasan yang dilamar. Jadi kalau memang dari sekolah kedinasannya meminta harus materai fisik atau materai elektronik, baru kalian masukkan sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau memang tidak ada ya ketentuan khususnya, jadi boleh memilih antara materai fisik atau materai elektronik. Nah, kalau mau menggunakan materai elektronik ya, ini tanda tangan fisik ya tadi seperti ini. Jadi kalau mau menggunakan materai elektronik, kalian surat tersebut kalian upload kalian scan terlebih dahulu ya. Kalian scan terlebih dahulu baru kalian tambahkan materai elektroniknya. Nah, jadi jangan sampai ya surat yang sudah kalian masukkan materai elektronik tersebut kalian edit lagi atau kalian kecil ukurannya, kalian kompres, karena materai elektroniknya itu akan rusak, maka tidak terbaca di sistem nanti. Maka kalau dicek panitia nanti surat kalian itu tidak ada materainya. Kalau kalian sudah masukkan materai elektronik kemudian kalian edit lagi suratnya ya. Jadi sekali lagi kalau mau menggunakan surat materai elektronik, suratnya jangan diedit lagi ya, jangan dikompres atau dikecilkan ukuran. Kalau materai fisik itu boleh, nggak apa-apa. Nah, surat ya tidak boleh dirubah formatnya ya, kemudian ditambahkan warna ya, itu tidak boleh, sesuai dengan bentukan asli suratnya seperti file aslinya. Dan kemudian tinggal kalian isi sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Nah, ini cara atau contoh ya tanda tangan kalau menggunakan materai elektronik. Jadi materai elektroniknya itu tanda tangannya tidak bersentuhan. Kemudian buat nama lengkapnya. Kalau materai fisik ya kalian tanda tangannya mengenai materai fisiknya. Oke, itu yang membedakan ya. Nah, ini. Nah, untuk surat-suratnya teman-teman bisa download ya di link yang ada di bio Instagram saya. Nah, jadi ada linknya, nanti kalian buka file sekolah kedinasannya, ada berapa surat dari masing-masing sekolah kedinasan, surat persetujuan orang tua, fakta integritas ya, surat lamaran, surat pernyataan, atau teman-teman bisa langsung download di website masing-masing sekolah kedinasan yang dilamar ya. Oke, paham? Untuk sebagai pengantar kita akan praktek ya beberapa surat nanti. Nah, sebelum itu teman-teman saya sampaikan kalau teman-teman berminat ingin bimbingan belajar persiapan SKD CAT, kelas masih dibuka ya, semoga terkejar, semoga kalian bisa untuk belajar bersama, dan tentunya untuk tutornya nanti TWK-nya ada Kak Dedi Ergazali ya, kalian memang sudah tahu. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara beliau mengajar, dan itu salah satu tutor kita dalam tes SKD CAT nantinya, atau bimbel tes SKD CAT nantinya. Atau beli buku bimbingannya juga bisa ya, materi ada di sana, kemudian latihan soal, tips dan trik setiap tahapan tes, dan informasi lainnya juga ada ya. Oke teman-teman, kita langsung praktek ya terkait dengan pembuatan surat atau pengisian surat ya, baik lamaran, pernyataan, dan juga fakta integritas atau persetujuan orang tua. Oke, saya mulai dari format surat lamaran ya. Untuk ini ada contohnya surat lamaran Poltek IMIPAS, Sekolah Kedinasan Poltek IMIPAS. Nah, ini bentuk suratnya. Ini bentuk suratnya ya. Nah, ini ada formasi afirmasi, ini khusus untuk putra-putri Papua, kemudian ini untuk formasi pegawai ya. Nah, suratnya ada di sini, tapi cara untuk pengisiannya kurang lebih sama nanti. Nah, format surat lamaran dan formasi umum ini nggak apa-apa, teman-teman hapus ya.
nggak apa-apa. Nah, ini tempat ini tempat setingkat kabupaten kota. Teman-teman di mana? Misalnya kalau saya misalnya di Palembang ya, karena saya berdomisili di Sumatera Selatan. Nah, ini adalah tanggal dan bulan. Nah, tanggal ini bebas kalian mau masukkan tanggalnya tanggal berapa selagi masih dalam tahapan pendaftaran. Misalnya saya mendaftar tanggal 19, tapi saya isinya tanggal 23 Agustus ya, 2026. Itu boleh, karena masih dalam masa tahapan pendaftaran. Nah, ini nggak perlu dirubah ya, yang terhormat Menteri Imigrasi, karena memang tujuannya ke sana. Dengan hormat saya tanda tangan di bawah ini. Nah, ini masukkan nama. Boleh huruf kapital, boleh huruf kecil ya. Nah, misalnya ini, Mili Umri ya, tempat tanggal lahir. Nah, ini saya contohkan. Ini masukkan tempat tanggal lahirnya, boleh koma, boleh juga strip ya. Oke, misalnya 18 Agustus 2026. Oke. Kemudian jenis kelamin bisa diisi laki-laki atau misalnya perempuan ya. Nah, itu boleh. Jadi kalau saya buat laki-laki di sini. Kemudian nomor telepon ya, 08 ini nomor WA. Nah, kemudian email. Email ini masukkan email aktif ya. Email aktif teman-teman semuanya. Nah, kemudian pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir ini apa? Ya, SMA misalnya. Atau SMK ya, atau madrasah aliyah, atau misalnya sekolah menengah atas. Nah, itu boleh juga, atau SMA misalnya SMAN 1 Palembang. Oke, boleh, nggak apa-apa ya, yang penting dimasukkan. Kemudian alamat sesuai KTP. Jadi sesuai KTP alamatnya, misalnya bisa ditambahkan nama jalan, kemudian nama desa ya, desa apa atau kelurahan apa, kemudian kecamatannya, kemudian kabupaten atau kotanya apa, kemudian isi kalau bisa nama RT, RT atau RW berapa ya. Nah, jadi selengkap mungkin, kalau bisa selengkap mungkin ya. Kemudian alamat domisili, kalau memang sama dengan alamat KTP dan alamat domisili, maka disamakan saja, tinggal di copy. Ya. Nah, tapi kalau memang kalian berbeda, ya berarti harus diisi beda. Alamat KTP ini alamat tempat tinggal teman-teman, kalau alamat domisili ini berarti alamat kalian itu tidak berada di tempat alamat KTP kalian. Nah, di bawahnya ada berapa poin ya? Ada berapa poin menyampaikan surat lamaran untuk dapat diterima. Kemudian bersama yang saya lampirkan. Nah, ini ya EKTP atau surat keterangan telah masa pendudukan elektronik. Kemudian ijazah SLTA. Nah, ini nggak perlu dihapus, nggak apa-apa ya, nggak perlu dihapus yang ini. Kemudian ada pun seluruh dokumen. Nah, ini ya nggak perlu dihapus, tetap sama yang seperti ini. Atau teman-teman ada udah terlanjur, misalnya ya kartu tanda penduduk elektronik KTP atau surat. Nah, atau suratnya itu perekaman itu dihapus. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga. Kemudian pendudukan secara elektronik. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nah, ini misalnya dihapus nih. Nah, ijazah SLTA. Oke, itu boleh, atau kalian mau menggunakan SKL saja itu boleh ya. Nggak apa-apa ini. Selanjutnya adalah hormat saya. Nah, ini materai. Nah, ini kolom ini dihapus nggak apa-apa ya. Jadi kolomnya dihapus, kemudian nama itu nama terang. Nah, misalnya Mili Umri. Oke. Nah, atau misalnya kolomnya dihapus juga nggak jadi masalah. Nah, selesai ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pengisian surat lamaran. Gampang kok. Jangan dibuat pusing teman-teman ya. Nah, berlaku juga untuk surat-surat yang formasi pegawai ya, formasi afirmasi kurang lebih seperti ini itu pengisiannya. Nah, ini surat lamaran untuk Poltek IMIPAS. Kemudian pernyataannya. Oke, sekarang surat pernyataannya ya. Surat pernyataannya kita buka terlebih dahulu. Nah, format surat pernyataan dihapus saja nggak apa-apa. Surat pernyataan diisi ya, saya bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini kita tadi. Nah, huruf besar, ini sekali ini huruf besar. Tapi konsisten ya, kalau memang tadi huruf kecil, ya berarti huruf kecil semua. Tapi kalau memang huruf besar, ya huruf besar semua ya. Tempat tanggal lahir, isi tadi ya, Palembang misalnya 18 Agustus 2026. Pendidikan, misalnya SMA. Agama,
Islam, alamat orang tua. Nah, ini masukkan jalan misalnya sama tadi ya. Jalan, kecamatan, misalnya kabupaten atau kota. Nah, selengkap mungkin provinsi ya. Nomor telepon, ini nomor telepon teman-teman semuanya ya, 08 berapa. Nah, ini. Nah, kemudian dengan ini menyatakan sesungguhnya, nah ini nggak usah ada dihapus ya, kecuali ada ini coret yang tidak perlu. Nah, kalian memilihnya di sini mahasiswa atau mahasiswi. Kalau mahasiswa berarti ya di sini ya dihapus. Jadi kalian mahasiswa. Nah, mahasiswa Politeknik Pengayoman. Nah, ini underline-nya kita hapuskan dulu. Nah, tinggal dihapus yang ini saja. Karena di bawahnya ada petunjuk coret yang tidak perlu ya. Nah, ini masukkan seperti tadi. Namanya di mana tempatnya? Nah, tempatnya misalnya. Oke. Nah, Palembang. Nah, tempat membuat suratnya ya. Ketiga kabupaten kota, misal 23 Agustus 2026. Nah, hormat saya, nah ini dihapus saja, nggak apa-apa ya. Nah, ini dihapus. Nah, hapus semua ya. Jadi kalau memang ini nggak mau dihapus, kalau bisa dihapus, gimana ya? Nah, kalau misalnya ini mau dihapus, nggak apa-apa dihapus. Ini ditandatangani ini dihapus saja. Kemudian ini bisa nggak dihapus ya? Ini satu format kayaknya. Satu format ya. Nah, kemudian nama kalian masukkan ya, nama kalian. Nah, ini nama kalian. Oke. Saya hapus dulu kolomnya. Nah, ini. Nah, bisa nggak ini dihapus? Oke, nggak bisa ya. Udah, nggak apa-apa, ini biarkan. Jadi tinggal ditimpa materai aja di sininya. Nah, teman-teman, setelah selesai ya, kalian silakan nanti di-scan untuk surat pernyataannya. Jadi kurang lebih seperti ini, isi surat pernyataannya. Gampang kan? Nah, ini mau dihapus juga boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting kan bukan ininya, tapi isi dalamnya. Nah, itu yang penting, isi dalamnya, kemudian tanda tangan kalian, nama, kemudian materainya. Itu yang paling penting ya dalam pengisian surat. Oke. Nah, ini surat pernyataan ya. Oke, ini surat pernyataan, kemudian surat persetujuan. Nah, surat persetujuan orang tua nih ada beberapa. Ada beberapa surat yang memang sekolah kedinasannya itu meminta. Nah, surat persetujuan orang tua atau wali, saya bertanda tangan di bawah ini. Oke. Ini nama orang tua teman-teman ya. Misalnya siapa? Budi. Nah, misalnya anggap saja Budi ya. Tempat tanggal lahir, ini tempat tanggal lahir ayah kalian di mana ya? Oke, ini bisa wali, bisa ayah atau bisa juga ibu ya. Jadi sesuaikan siapa yang membuat surat pernyataan ini. Palembang, nah, lahirnya kapan? Misalnya 18 Agustus 1945. Oke. Pekerjaan dimasukkan misalnya PNS atau buruh atau wira swasta atau Polri atau TNI ya, misalnya pengusaha atau kita buat CEO lah, kayak gitu ya. Alamat lengkap, nah masukkan alamat lengkapnya ya, sama seperti tadi, jalan, kelurahan atau desa, kemudian kecamatan ya, kemudian masukkan juga provinsi. Nah, ini selengkap mungkin. Hubungan yang berserta, siapa? Jadi Budi ini siapa? Apakah ayah kandung, ibu kandung, atau wali? Ya, nah, ini misalnya ayah kandung. Nah, kemudian adalah orang tua kandung dari wali calon taruna atau taruni. Nah, siapa yang mendaftar? Ini kalian yang mengisi. Misalnya saya tadi, ya, memberi ya. Tempat tanggal lahir saya Palembang. Nah, 18 Agustus 2026. Nah, nomor induk, nomor NIK ya, 19 bla 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 bla. Oke. Nah, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nah, tinggal dihapus saja. Laki-laki, alamat lengkap sama ya, kurang lebih jalan ya seperti ini tadi. Nah, setelah selesai bagian bawahnya kita lihat ya, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa. Nah, ini nggak usah dihapus, tetap ya. Tetap poinnya ini nggak perlu dihapus, nggak perlu ditambahkan. Kemudian bagian bawahnya, nah, nama kota atau nama kabupaten di mana ya.
Oke, Palembang. Kemudian buat suratnya tadi adalah misalnya 25 Agustus, nggak apa-apa ya, 25 Agustus 2026. Yang membuat pernyataan, nah ini yang membuat hapus saja ya. Misalnya yang buat pernyataan tadi siapa? Budi. Nah, oke, ini nggak perlu di ini. Nah, Budi bisa ke tengah, oke, terlalu banyak ya. Nah ini masukkan tanda tangan, kemudian masukkan materainya ya. Oke, paham ya, gampang kok. Ini surat persetujuan orang tua atau wali. Nah, kemudian kita lihat apa lagi nih, ortu Poltek PIN. Nah, kita lihat di surat Poltek PIN. Untuk Poltek PIN, Politeknik Pengayoman. Nah, surat pernyataan ini dihapus saja nggak apa-apa ya. Nah, kurang lebih sama ini. Saya bertandakan di bawah ini nama ya, nama misalnya tadi Budi, Nick ya. Nah, 16.0 berapa ya, oke. Alamat sesuai KTP, jalan ya, kurang lebih sama tadi. Kalau memang alamat domisili sama juga disamakan, nomor telepon 0821 ya, oke. Seterusnya email. Nah, yang bertandatangan di bawah ini email. Ada nggak orang tua kalian itu email? Kalau memang mereka ada, masukkan. Kalau memang tidak ada, samakan saja. Masukkan email, teman-teman juga bisa. Adalah orang tua dari siapa? Nah, dari pesertanya, tempat tanggal lahir. Nah, Palembang ya, 25 Agustus. Anggaplah saya lahir 25 Agustus. Jenis kelamin, laki-laki. Nomor teleponnya berapa? 08. Oke, alamat email. Nah, ini. miliumri@gmail.com. Nah, kemudian bagian bawahnya, oke. Nah, ini kalau ada seperti ini berarti itu ada opsi. Nah, kalian baca dulu. Isi sesuai program studi yang dipilih. Perancang peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, atau administrasi hukum, atau pembangunan hukum. Nah, berarti diisi studinya apa? Nah, ini diisi ya. Misalnya, pembangunan hukum, pembangunan ya, pembangunan hukum. Nah, demikian. Nah, tinggal masukkan lagi di sini nama. Oke, tempat ya, tempat buat surat Palembang 29 Agustus 2026. Yang membuat pernyataan orang tua. Nah, jadi siapa nih? Ini bisa ya. Oke. Ini mana nih? Nah, ini bentar-bentar ya. Ini bisa nggak dihapus coba? Atau kalau kalian nggak mau ini dibuat ulang aja nggak apa-apa ya. Nah, misalnya sini ya. Nah, oke. Misalnya Budi. Nah, ya. Budi. Nah, masukkan seperti ini. Budi ya. Nama orang tuanya. Tanda tangan dan kemudian dikasih materai. Nah, bagian yang bawah ini mau dihapus juga boleh, nggak apa-apa ya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir ya, teman-teman, jangan takut. Yang penting isi suratnya, kemudian tanda tangan, kemudian materainya. Nah, ini surat persetujuan dari orang tuanya. Dari orang tua pelamar. Sekarang surat belum memiliki anak. Nah, surat belum memiliki anak ini, kemarin ada yang bertanya juga, ya. Poltek IMIPAS itu meminta juga. Nah, tapi dia suratnya itu minta di kantor lurah atau kades. Jadi sama seperti surat belum menikah. Surat belum menikah itu minta di kantor lurah atau kantor kades, dan formatnya itu di sana ya, sesuai dengan kantor lurah atau kantor kades yang tempat kalian minta suratnya. Yang penting ada tanda tangan kadesnya, bukan sekdesnya, bukan stafnya, tapi harus kades atau lurahnya. Ada capnya ya, atau tanda tangan digitalnya. Itu yang paling penting. Ada kop suratnya juga. Nah, ini dihapus saja ya. Saya bertanda tangan di bawah ini. Oke. Ini nama orang tua teman-teman juga tadi ya. Nah,
dihapus saja nggak apa-apa ini titiknya ya. Budi. Nah, alamat nicknya berapa ya? Nah, nicknya misalnya 1990. Alamat sesuai KTP, alamat sesuai domisili, samakan saja kalau sama. Nomor telepon ini 08 misalnya 9541. Oke, kalian teruskan ya. Email, masukkan email teman-teman kalau memang dia ada email ya masukkan email wali atau orang tua kalian. budi@gmail.com. Adalah orang tua dari peserta. Nah, siapa ini yang mendaftar? Nah, ini kalian kan. Jadi masukkan Mili Umri, tempat tanggal lahir Palembang ya 10 Agustus. Ini contohnya saja ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin adalah laki-laki. Nah, nomor telepon, masukkan nomor teleponnya 08 misalnya 96. Kemudian email. Nah, email ini masukkan email aktif ya, email teman-teman. Nah, sekali lagi dilihat karena ada tanda bintang, artinya ada petunjuk di bawahnya. Nah, pilih salah satu kondisi tersebut. Belum pernah menjalin proses persalinan melahirkan bagi wanita atau belum pernah memiliki anak biologis. Nah, ini kan tinggal dipilih. Belum pernah menjalin proses persalinan. Ini untuk wanita. Karena kita laki-laki, maka ini dihapus saja. Nah, ya. Nah, ini dihapus. Jadi cukup yang ini. Belum pernah memiliki anak biologis. Nah, ini dimasukkan tempatnya, tempat buat surat di mana, kemudian tanggal berapa ya, 25 Agustus. Nah, mengetahui ketua RT. Nah, ini ketua RT berapa kalian di sana? Misalnya kalian ketua RT 8 ya. Wah, ini formatnya agak susah ya, sama seperti tadi. Misal ketua RT 8 itu adalah misalnya Pak Thomas. Nah, ketua RT berapa di sini? Nah, ketua RT 8 misalnya. Ketua RT 8. Nah, kelurahan nggak apa-apa, tambah kelurahan ya. Kelurahan mana nih? Kelurahan apa ya? Bukit Tinggi. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kemudian masukkan stempel. Setelah tanda tangan di sini, tanda tangan RT-nya mengetahui, masukkan stempelnya. Nah, ini tanda tangan orang tua peserta. Masukkan nama juga diketik, kemudian dikasih tanda tangan. Nah, kemudian disahkan oleh ketua RT stempel. Nah, ini kalau mau dikasih materai juga nggak apa-apa ya, kasih materai saja untuk orang tuanya. Jadi ini dikasih materai, kemudian tanda tangan ya. Kemudian lanjut ke tempat RT, minta tanda tangan, stempel, lanjut ke tempat RW ya. Nah, kasih stempel dan juga kasih tanda tangan. Nah, ini dihapus saja nggak apa-apa. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk surat pernyataannya. Oke, kita lanjut lagi nih, apalagi nih? Surat izin orang tua atau wali ya yang sekolah tinggi STIN. Nah, ini loadingnya agak lama ya. Oke, harap sabar ditunggu. Nah, ini boleh diketik, boleh tulis tangan ya. Jadi kurang lebih sama seperti tadi karena ini harus saya konversi dari PDF ke Word ya. Ini akan membutuhkan waktu lama, takut videonya lama. Jadi saya langsung jelaskan saja ya. Nama saya tanda tangan di bawah ini, nama orang tua kurang lebih sama seperti tadi dengan memberikan izin anak kami atau siapa kalian ya yang mendaftar. Kemudian ini dibiarkan saja. Kemudian ibu atau wali. Nah, ibu atau wali ini nama terang atau tanda tangan. Nama terang atau tanda tangan. Kemudian orang tua wali ya. Nah, ini masukkan nama juga orang tua wali juga ya. Jadi ada dua ya. Nah, jadi orang tua atau wali. Nah, ini dimasukkan. Jadi tanda tangan orang tuanya dua. Nama terang, tanda tangan, kemudian orang tua juga ya atau wali. Nah, jadi ini sama. Ini tempat, kemudian ini tanggal dan juga bulan pembuatan surat. Kasih materai ya, materai fisik atau elektronik juga bisa.
Oke, kita lihat fakta integritas IPDN juga sama kurang lebih ya. Tinggal diisi nama, tempat tanggal lahir. Ini nggak usah dirubah format, tetap sama. Bagian ini dibiarkan saja. Orang tua wali, ini tanda tangan orang tua kalian. Calon peserta, ini kalian baru dikasih materai ya. Kasih materai. Kolom ini mau dihapus juga boleh, nggak apa-apa ya. Tempat pembuatan surat, tanggal dan bulan pembuatan surat. Oke, nah, gampang kan? Tinggal selesai, maka di scan nanti ya. Sekarang kita lihat terakhir fakta integritas Kementerian Perhubungan. Nah, ini, fakta integritas Kementerian Perhubungan. Nama lengkap. Nah, ini kemarin banyak yang salah fokus ya, bukan salah fokus sih, bingung karena saat pengisian ini huruf besar dan semuanya. Sebenarnya ini bisa diatur, saya lupa ya pengaturan di mana ini. Apa di sini ya. Nah, kalian aturlah ya, karena ini adalah tab surat. Nah, tab surat atau bisa kalian yang bagian ini kalian hapus terlebih dahulu, kemudian kalian tulis ulang biar kalian bisa mengisinya. Ini nggak apa-apa ya. Nah, ini kalian masukkan nama lengkap teman-teman semuanya, kemudian tempat tanggal lahir, nik teman-teman apa, kemudian perguruan tinggi ya, perguruan tinggi apa, misalnya sekolah apa ya, kemudian program studi yang diambil ya. Nah, kemudian nomor telepon dan juga email. Nah, kemudian di sini ada mengetahui orang tua wali. Jadi orang tua kalian, kemudian masukkan nicknya di bawah, nama lengkap, tanda tangan, dan pembuat pernyataan. Jadi seperti tadi tempat membuat suratnya di mana, tanggal dan bulan, tahunnya yang buat pernyataan teman-teman, nama kalian, kasih materai. Materai tidak perlu di tengah sini, di samping sini nggak apa-apa. Hapuskan saja kolomnya. Masukkan nick teman-teman semuanya, ya. Oke, nah jadi kurang lebih ini untuk cara mengisi fakta integritas pada surat kedinasan perhubungan ya, jadi atau Kemenhub. Jadi ada 22 surat kedinasan dari Kemenhub. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa ya. Jadi untuk surat lainnya saya belum dapat, per video ini saya buat ya. Nanti kalau memang kalian sudah dapat, kalian isi ya boleh DM ke Instagram saya atau WA saya, kirim aja, nanti bisa saya koreksi ya teman-teman. Nah, jadi cukup teman-teman, itu ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi semoga membantu dan jangan lupa subscribe teman-teman agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Apalagi katanya CPNS itu akan dibuka dalam waktu dekat. Semangat persiapan ya, semoga lancar dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.